Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kurniawati dari kelas K521AR dengan prodi akuntansi dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama ada metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu analis sistem. Analis sistem menghasilkan laporan hasil analis sistem dan usulan pelaksanaan analis sistem. Lalu yang kedua ada desain sistem. Desain sistem menghasilkan laporan final desain sistem secara rinci, laporan final desain sistem secara garis besar, dan usulan desain sistem secara garis besar. Lalu yang terakhir ada implementasi sistem. Implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Selanjutnya ada analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada analisis pendahuluan, yang kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem, lalu yang keempat ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Lalu desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Desain sistem dibagi menjadi 6 tahap. Desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, dan penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Lalu ada implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan informasi terletak pada tahap implementasi. Lalu ada konversi sistem. Yang pertama ada konversi langsung. Konversi langsung adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Lalu yang kedua ada konversi paralel. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama secara jangka waktu tertentu, selama jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga, ada konversi modular. Konversi modular adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Lalu yang keempat, ada konversi phase-in. Konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Lalu di sini ada simbol untuk pembuatan bagan alir data atau data flow diagram. Ini ada proses pengolahan data, aliran material, aliran data, lalu ada penghubung, dan selanjutnya ada untuk simbol dokumen dan tembusannya, berbagai dokumen, catatan, penghubung pada halaman yang sama, penghubung pada halaman yang berbeda, kegiatan manual, keterangan atau komentar, arsip sementara, arsip permanen, dan masih banyak lagi. Lalu penggunaan
Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Yang pertama itu, gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan alir. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. Lalu yang terakhir, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan alir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.